Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers dan subscribers dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di video kali ini saya akan membahas tentang FC Barcelona yang baru saja melepas Luis Suarez ke Atletico Madrid. Sebelumnya Barcelona telah melepas Vidal ke Inter, Rakitic ke Sevilla, dan Semedo ke Wolverhampton Wanderers. Begitu banyak perubahan yang coba dilakukan oleh Ronald Koeman di skuad FC Barcelona dengan melepas pemain-pemain yang ia anggap tidak akan cocok dengan skema permainan yang ingin ia terapkan di Barcelona, dan juga yang ia nilai mungkin adalah pemain-pemain yang tidak perform musim lalu. Dan juga Barcelona perlu menjual pemain-pemain ini untuk meringankan beban klub dalam urusan memberikan gaji dan juga cobalah menghasilkan uang. Karena kan yang kita tahu bahwa Ronald Koeman belum bisa mendatangkan pemain baru yang menjadi incarannya. Bahwasannya sebelumnya Barcelona telah mendatangkan pemain-pemain baru, tapi kan itu juga bukan merupakan incaran dari Ronald Koeman. Yang diincar adalah Depay, Wijnaldum, dan berita terakhir nih mengejutkan adalah pemain asal klub Inggris Norwich, yaitu Max Aarons, jika saya tidak salah ya namanya ya, fullback kanan. Ini menjadi incaran terbaru dari Ronald Koeman atau mungkin juga dari manajemen Barcelona, karena memang Semedo telah hengkang ke Wolverhampton Wanderers dan Aarons juga posisinya di fullback kanan. Dan Aarons juga menjadi pemain yang diincar oleh Jurgen Klopp, pelatih dari Liverpool, dan itu adalah berita yang sekarang mulai beredar di media. Sangat penting bagi Barcelona untuk mendatangkan pemain-pemain sesuai pilihan dari Ronald Koeman. Karena kan yang akan menjadi aktor utama dalam perubahan FC Barcelona ini adalah Ronald Koeman, teman-teman. Memang Messi masih menjadi bagian dari FC Barcelona yang selalu saya tegaskan dan jelaskan dalam beberapa video saya sebelumnya. Koeman still needs Messi. Tapi sekarang Messi alone. Messi hanya sendirian. Sebelumnya Messi telah kehilangan Neymar. Dan sekarang ia kehilangan Luis Suarez. Kita tahu trio MSN adalah trio yang menghasilkan begitu banyak gelar bagi FC Barcelona. Salah satunya adalah treble di musim 2014-15 yang merupakan musim pertama Suarez bergabung ke FC Barcelona. Dan Suarez debutnya pada saat itu melawan Real Madrid jika saya tidak salah. Dan Barcelona kalah. Ya, saya tidak ingat skornya berapa, tapi Suarez memberikan umpan kepada Neymar dalam game itu. Neymar mencetak gol, if I'm not mistaken. Itu sudah lama kan, jadi saya tidak ingat persisnya. Tapi Suarez bisa nyetel dengan cepat bersama Messi, ya paling tidak merebut hati Messi lah. Karena kan kalau kita perhatikan begitu banyak assist ini diberikan Messi kepada Luis Suarez pasca Neymar sudah hengkang ke Paris Saint-Germain. Jadi sekarang ketika Messi kehilangan partner sehatinya di lini depan, bisa jadi ini adalah masalah bagi Barcelona. Karena Messi ini perlu dioptimalkan perannya, di mana ini kemungkinan besar adalah musim terakhir Lionel Messi. Saya berbicara kemungkinan. Karena kan Messi selalu mengatakan di interviewnya setelah ia memutuskan untuk bertahan di Barcelona bahwa sebetulnya ia tetap ingin keluar dari Barcelona, tapi karena masalah legal ia memutuskan bertahan dan tidak ingin bersengketa dengan Barcelona, klub yang ia cintai dan membesarkan dirinya di pengadilan. Nah, disinilah sekarang saya melihat peran Ronald Koeman ini harus lebih kuat lagi untuk mengontrol perasaan hati dari Lionel Messi, karena saya kira memang Messi ini adalah tipe pemain yang baperan, dan it's normal for human. Dia adalah manusia yang juga memiliki perasaan. Tentu pada saat ia kehilangan salah satu teman baiknya di FC Barcelona dan juga yang menjadi duet sehatinya lah ya di lini depan setelah Neymar hengkang, tentu akan menjadi persoalan bagi Messi untuk langsung tune in. Karena saya katakan sehati sebab kan tidak ada pemain lain yang tampaknya cocok bagi Messi di lini depan, walaupun sudah ada Griezmann, kemudian siapa, Dembele, dan Ansu Fati juga memang masih berada di sana. Trincao juga sekarang ada. Tapi yang perlu dijaga ini sekarang ini bagaimana Lionel Messi ini bisa dimaksimalkan perannya sebagai yang terbaik di Barcelona saat ini. Dan juga langkah ke depannya bagi Ronald Koeman. Ia perlu pemain baru di lini depan khususnya. Dengan hanya mengandalkan Griezmann dan juga Dembele bisa berakibat fatal jika para pemain tersebut tidak bisa langsung perform dengan cepat. Karena kan sekarang targetnya bagi Barcelona adalah untuk bangkit secepatnya untuk memperbaiki image dari klub ini yang memang sudah rontok, sudah hancur, sudah rusak lah musim lalu dengan kekalahan melawan Bayern Munich tersebut, dengan kegagalan di La Liga setelah unggul dari Real Madrid. Jadi ini sekarang misinya ada dua bagi Ronald Koeman. Pertama, kebangkitan,
Kedua, juga harus memperbaiki image klub. Mungkin kebangkitan ini tidak terkait dengan prestasi ya, yang penting mulai bermain benar lagi. Tapi image ini perlu dijaga, jadi tidak lagi mengalami kekalahan yang memalukan, konyol, atau juga yang membuat kita nanti ketawa kembali. Ya kan, kok bisa sih kemasukan gol-gol yang begitu gampang gitu terlihat di layar kaca. Teman-teman tadi ada melihat kan video berdurasi 30 detik tentang website Golu.co. Website ini memberikan fitur live score, prediksi dan analisis, statistik dari pertandingan, profil dari tim-tim yang akan bertanding, bukan hanya dari cabang olahraga sepak bola tapi juga dari cabang olahraga lainnya. Nah, teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih mendalam lagi, in-depth information, silakan kalian visit ke website tersebut Golu.co dan mendapatkan informasi yang kalian inginkan. Dan video ini disponsori oleh Golu.co. Bagi FC Barcelona tetap perlu mereka mendatangkan beberapa pemain baru. Analisa saya yang pertama adalah di depan, apakah itu Depay atau pemain lain yang nanti akan mampu direkrut oleh Barcelona. Saya berbicara mampu karena kan yang diberitakan adalah kesulitan Barcelona dalam urusan membeli pemain karena kekurangan dana. And then di tengah juga saya kira Koeman perlu pemain yang memiliki energi dan kekuatan fisik yang prima untuk mendampingi De Jong atau juga nanti Coutinho yang dipasang. Dan di lini pertahanan, apakah itu di fullback sebelah kanan, karena itu juga menjadi salah satu kelemahan bagi FC Barcelona pada saat Semedo atau juga Sergi Roberto bermain, atau juga di fullback kiri atau juga di tengah. Ya, apa sajalah pokoknya posisi yang memang bisa ditempatkan oleh pemain belakang tersebut, tapi perlu penguatan. Di penjaga gawang tentu Ter Stegen ini tidak tergantikan posisinya. Jadi jika tidak ada pemain-pemain baru, saya kira akan semakin menyulitkan Barcelona untuk bisa cepat bangkit. Ya mungkin bisa saja bangkit, tapi akan perlahan-lahan. Dan Barcelona kan adalah klub besar. Mereka perlu juga menunjukkan image mereka sebagai salah satu klub raksasa di dunia. Dengan melakukan perubahan yang positif. Jangan sampai nih, perubahan-perubahan yang sekarang coba dilakukan oleh manajemen menjadi karma bagi Ronald Koeman. Karmanya seperti apa? Pada saat ia masuk ke Barcelona, ia sudah menegaskan bahwa ia memiliki konsep sendiri, bahwa ia ingin Barcelona bermain lebih benar lagi, terutama dalam urusan merancang permainan dari tengah, dalam kesolidan lini pertahanan dan juga efektivitas di lini depan. Oleh karena itu, ia perlu membeli beberapa pemain baru dan melepas 5 hingga 6 pemain lama yang ia anggap akan menjadi pengganggu juga di skuad jika dipertahankan dalam urusan memberikan gaji yang tinggi, artinya akan membebankan juga klub dari urusan finansial tersebut atau juga dengan mengganggu keharmonisan tim. Sehingga sekarang ia sudah berhasil 50% dengan melepas pemain-pemain yang tidak ia perlukan. Sekarang ini waktunya untuk membeli pemain. Jika Barcelona gagal membeli pemain baru bagi Ronald Koeman, saya kira ini implikasinya akan besar bagi Barcelona pada saat nanti mereka bermain di UEFA Champions League. Karena tim-tim yang bermain di UEFA Champions League ini memiliki kekuatan yang merata di semua lininya. Bayern Munich merupakan tim yang berhasil meraih gelar juara UEFA Champions League karena kekuatan mereka merata di depan, di tengah, dan juga di belakang. Liverpool juga musim sebelumnya karena kekuatan mereka ini merata walaupun tidak semua pemain adalah pemain bintang di setiap lininya. Dan bagi FC Barcelona ini adalah seperti last stage bagi para pemain mereka yang sebetulnya sudah memasuki usia senior. Lionel Messi memang ini kemungkinan adalah last stage-nya, kemudian Pique, Alba dan juga Busquets saya kira tidak masuk rencana Ronald Koeman. Bahkan Coutinho juga ini merupakan last stage-nya di Barcelona jika ia tidak bisa perform. Jadi ada beberapa pemain yang akan disoroti penampilannya di FC Barcelona, dan jika mereka tidak bisa perform, bisa jadi mereka juga akan menjadi tumbal. Karena yang disalahkan ini kan selalu kepada pemain, bahwa mereka tidak perform di game tertentu, bahwa Messi terlihat lemas,
bahwa Vidal terlihat kesulitan untuk mengimbangi agresivitas para pemain dari tim lawan. Luis Suarez juga susah untuk mencari positioning, mengeluh sepanjang pertandingan. Ansu Fati juga tidak perform, apalagi Alba, Busquets dan juga Pique. Ter Stegen bisa kemasukan begitu banyak gol, bahkan di game-game yang penting ia kemasukan gol yang terlihat gampang. Jadi memang last stage bagi beberapa pemain di FC Barcelona ini akan menjadi sorotan. Nah, disitulah kita melihat bagaimana Ronald Koeman sebagai pelatih yang memiliki ketegasan perlu juga memberikan kontribusinya secara taktik. Kita belum tahu juga secara pasti taktiknya seperti apa nih dari Ronald Koeman. Memang ia selalu katakan bahwa permainan harus lebih kreatif lagi dari tengah, lini pertahanan harus pressing lebih kuat lagi. Tapi sekarang yang akan menjadi persoalan ini di lini depan. Ya kan, lini depan ini juga menjadi masalah bagi Valverde dan juga Quique Setién. So Koeman perlu lebih fokus kepada lini depan untuk mendatangkan pemain baru agar Messi ini juga bisa perform dengan memberikan assist-assistnya atau juga mencetak gol. Karena antara Messi dan juga Suarez, mereka menghasilkan hampir 500 gol dan juga Messi memberikan lebih dari 30 assist hanya kepada Luis Suarez. Sekarang Messi membutuhkan partner lagi di depan. Mungkin teman-teman tidak sepakat ketika saya mengatakan soal Messi, tapi jangan salah, Messi inilah sekarang yang diandalkan oleh FC Barcelona setelah pemain-pemain lainnya sudah hengkang, yang menjadi pemain pilar dari Barcelona sejak 5 atau 6 musim terakhir, dan jangan lupa yang menjadi bagian dari treble winning team 2014-2015. Jadi kita juga tidak bisa meremehkan peran Lionel Messi selama ini, bahwasannya ia memiliki masalah sebelumnya, tapi itu adalah dengan manajemen, dengan presiden, bukan dengan klub yang ia cintai. Dan itu juga sudah ditegaskan oleh Ronald Koeman beberapa waktu yang lalu, bahwa ia juga tidak memiliki masalah dengan Messi dan Messi memiliki masalah tersebut dengan manajemen klub. Jadi sekarang kita tunggu nih, siapa pemain-pemain baru yang menjadi incaran dari Ronald Koeman akan bergabung ke FC Barcelona. Jika tidak ada yang gabung, jangan sampai Koeman kena karma, ya, karena ia masuk dengan arogansi bahwa ia akan melakukan perubahan besar di FC Barcelona, dan ternyata belum ada pemain yang bergabung, dan ternyata nantinya Lionel Messi juga tidak bisa perform pada saat memang ia harapkan menjadi pemain yang akan mampu juga membangkitkan semangat para pemain Barcelona lainnya yang juga kemungkinan mendapatkan peluang pertamanya musim ini. Tentu akan ada pemain-pemain baru yang diberikan kesempatan untuk tampil, dan di situ nanti kita melihat bisa menjadi part 2 hancuran dari FC Barcelona setelah musim lalu juga mereka hancur. Kita tunggu saja bagaimana nih sepak terjang Barcelona yang sudah akan segera bermain di La Liga dan juga nantinya di UEFA Champions League, sambil kita tunggu perkembangan who is the new player incaran dari Ronald Koeman yang akan bergabung ke FC Barcelona. Dan akan seru nih persaingan antara FC Barcelona dan juga Real Madrid di La Liga. No hate, only football, salam sepak bola.